Jadi seperti itu ya. Apa namanya, tindakan kejahatan di keluarga ini banyak. Misalnya seorang nenek kepada seorang cucu marah-marah, nanti menimbulkan cucunya dendam dan melakukan tindak kejahatan, yaitu melakukan tindak kekerasan, memukul memukul neneknya atau bagaimana. Nah, itu juga sudah. Makanya kalau nenek saya ngomel tuh, kalau saya masih kuat saya diam, kalau saya nggak kuat baru sudah. Saya kalau sama adik saya, walaupun adik saya ngomel, paling apa kamu, yuk kamu ini apa, begitu gitu, tapi dia masih tetap karena ada iblis yang mempengaruhi, iblis yang sudah menguasai. Jadi saya tahu, kelihatan, karena dulu kakinya Wahyu dibikin bengkok gitu. Sekarang kaki saya dibikin kecil. Dulu kakinya Wahyu dibikin bengkok kayak kakinya Rahman, kayak kakinya Chandra itu, Chandra kos-kosan. Nah sama, saya juga kaki dibikin kurus sama kayak Chandra kos-kosan. Nah si Chandra kos-kosan ini katanya Nabi Daud. Jadi biarin Mas Chandra kos-kosan ini pakai baju besi di luar, nanti ketemu saya enak. Si Mas Chandra ini adalah si anunya Gina kalau di ilmu. Saya nggak tahu Gina itu siapa. Katanya kan Gina ini. Jadi ya biarin lah. Males saya mau bahas masalah itu. Yang penting udah Gina gitu. Nggak tahu ini Gina ini siapa, nggak tahu. Jadi cuma namanya aja Gina. Jadi Gina ini di pihaknya si Chandra itu. Dia mengaku temennya Mbak Sri itu. Jadi dia ilmu yang halusinasi. Jadi saya nggak tahu tuh ilmunya, ilmu halusinasi ini yang gimana, apa yang bagaimana, saya nggak tahu. Apakah kalian juga dari dulu dimasuki ilmu yang seperti itu, cuman menggunakan nama yang berbeda? Saya nggak paham, ya kan? Yang tahu kalian. Jadi intinya begini ya, saya nggak mau bahas masalah ilmu yang kayak kemarin menyerang capek, karena nggak akan berhenti mereka kalau dibahas-bahas di sosial media tuh nggak akan berhenti. Jadi mendingan saya berhenti membahas mereka, biar mereka itu nggak beken, nggak terkenal. Jadi biar cukup saya aja yang terkenal gitu. Jadi jujur aja, bohong aja memerlukan biaya, apalagi jujur. Ya enggak, sama seperti pendidikan. Pendidikan semakin tinggi akan semakin mahal. Apakah seperti itu? Ya, pendidikan juga usaha, bidang usaha. Itu bekerja sama dengan negara. Jadi negara ini adalah banyak atau memiliki cabang perusahaan. Jadi negara ini adalah perusahaan yang cabang kantor pabriknya di mana? Di mana-mana, di seluruh Indonesia ataupun di luar negara. Benar. Terus tugas Bapak Presiden apa? Saya dulu, Bapak Presiden apa ya? Sekarang ini tahun 2025 baru saya mengerti.
Oh, ternyata tugas presiden seperti ini. Oh, ternyata presiden namanya presiden ini. Nggak tahu kalau menurut kalian. Ini menurut saya. Kalau Bapak Presiden itu adalah apa? Nggak tahu saya namanya. Cuman yang saya tahu negara. Negara ini adalah perusahaan yang cabangnya di mana? Di mana-mana. Di seluruh Indonesia, di luar negara. Dan Bapak Presiden ini tugasnya apa? Untuk ke sana, untuk tanda tangan, untuk apa? Untuk kerjasama ini segala macam. Makanya saya bicara tentang industri pertanian. Misalnya bidang pertanian di negara Korea Selatan dan negara Korea Utara. Negara Korea Utara sama Korea Selatan, kalau saya sering melihat orang Korea makan, ya kadang orang Korea makan tuh bikin saya lapar gitu loh, bikin saya pengen makan. Kadang mereka makan itu banyak kentangnya, banyak daging babinya. Jadi mungkin di Korea, di negara Korea ini yang paling dominan, yang paling tinggi mungkin di bidang peternakan dan pertanian. Kentang banyak dibutuhkan karena kentang sebagai ganti dari beras, dari nasi, dari karbohidrat. Mau makan tepung juga nggak mungkin karena beda negara, beda iklim, beda cuaca, apa seperti itu. Kalau tepung biasanya kebanyakan di India dan negara Timur Tengah. Karena makanya di situ pakai roti paratha, roti tortilla, pakai roti canai, pakai samosa. Itu yang terbuat dari tepung-tepung. Kalau di Amerika masih mending. Amerika, Inggris masih mending. Masih memakai nasi dan juga tepung. Netral. Jadi kalau Inggris sama Amerika ini netral. Dia pakai tepung bisa, pakai nasi bisa. Kalau di Korea ini mayoritas dia memakai nasi dan sayur, atau sayur dan daging, atau nasi dan daging itu. Kalau roti jarang saya lihat di apa orang-orang Korea makan itu. Nggak tahu kalau misalnya orang Korea dirubah, mereka harus mempunyai kebiasaan makan seperti kayak orang India, makan seperti kayak orang negara Timur Tengah, makan pakai pakai tortilla, pakai roti paratha. Kira-kira apa bisa irit ya ke uang ya? Iya kan? Cuman makan tepung, terus sama saus dicocol-cocol, sudah selesai. Kalau Korea itu makannya aduh, mewahnya bukan main. Apalagi makan sabu-sabu tuh aduh. Saya bilang kan waktu itu kan negara Korea Selatan ini adalah negara gaya hidup, negara mode. Nggak tahu ya kalau misalnya negara Korea ini kebiasaan makanannya dirubah, dia bisa menyukai makanan yang terbuat dari tepung nggak? Bikin tortilla kayak orang-orang India, kayak orang-orang Arab Saudi, orang-orang Timur Tengah. Kira-kira bisa bisa ini nggak ya? Ekonominya gitu loh. Masalah apanya gitu.
Dia di negara gaya hidup aja sudah apa namanya, sudah mewah gitu. Sudah apa maksudnya, makanannya mewah aja udah, ekonominya melesat gitu. Kayak gimana gitu ya. Apalagi kalau kalau makan tepung, kalau dirubah kebiasaannya makan tepung, kira-kira gimana ekonominya tuh gimana gitu. Tambah enak, bisa bisa bantu nanti. Bantu siapa? Kerjasama. Nanti bisa-bisa negara Korea ini bisa mempunyai suatu bidang usaha yang mungkin negara lain masih belum belum memikirkan untuk mempunyai bidang usaha yang negara Korea Selatan sudah punya atau negara Korea Utara sudah punya. Jadi untuk bidang usahanya ya nanti ya, kalau kalian di negara Korea semua masyarakat sudah bisa mencintai roti paratha, tortilla, wah, nggak apa-apa ya, saya mempromosikan negaranya yang ya, saya bilang negaranya sudah paling dihancurkan. Aduh. Jadi negara Korea bisa uh, memberikan suatu bantuan kerjasama dengan negara India. Saya berharap seperti itu ya. Ya untuk semuanya ya, untuk negara Amerika Serikat, untuk pokoknya semuanya. Oke. Jadi saya sudah dulu ya. Saya sudah lapar, pengen rokok tinggal 1 batang, belum beli. Mau beli saya masih dijanjiin nenek saya. Saya belum tidur ini. Jadi untuk semua negara, untuk semua masyarakat, kalian jangan banyak pikiran ya, biar ke saya juga nggak berat gitu loh. Saya mana mikir negara. Sebenarnya negara bukan urusan saya, cuman di situ ada keluarga saya, mau gimana. Saya walaupun sampai rasanya tuh wah dicaci maki, celana dalam saya sampai dijahit-jahit, sampai ditempel-tempel apa segala macam, nggak ngurus saya. Yang penting saya di sini di Panji Kidul, saya di Situbondo, di negara Indonesia, nggak di negara Korea saya. Yang penting kan saya nggak mempermalukan wajah keluarga saya. Bener nggak? Saya nggak ngurus, mau saya sampai sekarang celana dalam saya kelonggaran dijahit, nggak karu-karuan, nggak ngurus saya. Oke. Untuk Presiden Donald Trump sudah saya bicara, dan saya minta maaf untuk semuanya. Mungkin saya agak lama atau jarang bikin video ya. Saya minta maaf, dan selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan. Oke, selamat melaksanakan tugas kalian, dan kalian hati-hati ya.